Gila guys, let's go. Kita gotong royong saham. Kapan lagi? Halo teman-teman semua, kembali lagi di 3.0 Uang Receh sama gue Van Fung. Gimana kemarin nih, semua minggu kemarin yang pada untung atau rugi di minggu kemarin? Bisa kalian sharing di kolom komentar di bawah. Apakah kalian lagi bingung mau pilih saham apa, atau kalian mau hold dulu, atau kalian mau jual, atau kalian baru mau beli? Silakan kalian komen di bawah. Nanti gue bantu jawab biar kita bisa saling sharing di sini. Gue mau YouTube gue bisa diskusi sama kalian, biar nggak cuman kasih informasi aja. Gue mau kalian juga bisa kasih feedback. Mana tahu gue bisa ngebantu kalian, oke? Nah, minggu kemarin ini saham-saham yang naik itu banyak banget yang cukup fantastis ya naiknya ya. Tapinya yang gue cukup kaget juga, salah satu saham yang gue bilang, BPKP, ayo, kalian siapa aja yang udah megang kemarin? Untungnya gede juga loh, ayo. Ngaku kalian pada masih jual, atau masih pada pegang, atau jangan-jangan kalian kemarin masih cut loss lagi. Oke? Tapi walaupun BPKP naiknya begitu tinggi, ada loh masih yang lebih gede lagi dibanding BPKP, oke? Jadi kita langsung lanjut ke saham apa aja yang naik seminggu ini, oke? Saham pertama yang naik dalam minggu kemarin ini, tanggal 3 sampai 7 Agustus 2021, itu ada saham namanya BBYB. BBYB ini tuh apa sih? BBYB ini itu Bank Neo Commerce. Bank Neo Commerce sendiri, itu pun gue pun jujur ya, di daerah gue ini, gue di daerah Jakarta Utara, jujur gue belum pernah lihat cabangnya Bank Neo Commerce itu di mana, gue nggak tahu gitu. Gue aja baru tahu Bank Neo Commerce itu ada mungkin setelah gue main di saham kali ya. Ya anggaplah mungkin gue jarang keluar kali atau gimana, mungkin ya gue jarang lihat lah pokoknya si Bank Neo Commerce ini gitu. Tapi walaupun dia di gue nggak pernah lihat banknya, fisiknya pun gue nggak pernah lihat, tapi dia seminggu kemarin itu naik 90% guys. Gila nggak? 90% dalam seminggu. Dan lebih gilanya lagi, minggu lalunya itu sebenarnya dia udah naik hampir 50%. Jadi kalau kalian pegang tuh udah mungkin lebih dari 2 minggu, gue yakin kalian udah ada untung di atas 100%. 300, 200, 300% mungkin, 400% juga gue rasa ada ya. Itu udah gila banget sih. Sekarang harganya 1.600. Apakah kalian masih mau beli atau enggak? Pilihan di kalian, oke? Gue bakal munculin catnya di sini, kalian bisa lihat catnya di sini. Oke, nanti gue munculin di sini, ya. Nah, sebenarnya Bank BBYB ini tuh kenapa sih bisa mau naik sampai segitu besar gitu ya? Mungkin dari berita yang gue tangkap, yang paling menarik itu investornya. Jadi investornya itu menambah kepemilikan sahamnya, yang tadinya cuma 4%, jadi 6% sekarang. Itu kalau nggak salah nama investornya itu Rockford ya atau apa gitu. Nah, itu maksud gue, kalau dia mau nambah kepemilikan saham gitu berarti dia udah tahu dari dari Bank Neo Commerce ini tuh bakal ada sesuatu yang bakal dilakuin ya. Mungkin digital ya, karena ya sekarang minggunya ini kayaknya kebanyakan minggu-minggu digital ya. Tapi walaupun BBYB kita jarang lihat ya kalian bisa menikmati lah untungnya itu. Oke, sekarang kita masuk ke saham nomor 2. Memang tahun ini tuh lagi tahunnya digital ya teman-teman. Sekarang peringkat kedua ini ditempatin sama saham BABP. BABP ini tuh apa? Itu adalah bank MNC. Dia selama seminggu ini udah naik sebesar 70%. Kurang lebih ya. Nah, sekarang tuh harganya 610. Menurut gue pribadi, Bank MNC ini tuh gue lebih pernah lihat di daerah Jakarta Utara, lebih ada gitu cabangnya dibanding Bank Neo Commerce. Neo Commerce gue jarang banget lihat gitu ya. Kalau Bank MNC ya gue masih sekali jalan, kalau jalan oh tuh ada tuh Bank MNC. Nah jadi di mata gue, di fisik gue tuh pas gue lihat fisiknya tuh ada gitu. Gue pribadi kalau disuruh pilih BBYB sama BABP, gue pribadi pilih BABP menurut gue. Kenapa? Sekarang BABP itu udah jadi bank digital loh.
udah dapat izin dari OJK loh. Sedangkan BBYB belum, tapi harganya BABP lebih murah. Itu menurut gue pribadi. Bagi kalian gimana? Kalau kalian mau sharing, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah. Kalian lebih pilih BBYB atau BABP? Oke, sekarang kita lanjut ke saham nomor 3. Kali ini peringkat nomor 3 bukan digital, teman-teman. Peringkat nomor 3 dipegang sama DAX, DUCK. DAX ini apa? Bagi kalian yang suka makan bebek, daging, nah ini sahamnya, daging namanya. Daging ini mungkin pas lagi masa pandemi dia struggling banget, tapi menurut gue pribadi, gue udah cek fundamentalnya, cash flow-nya itu gede. Jadi jujur gue pribadi pegang ini saham. Nanti gue kasih lihat di sini. Dan juga daging itu kenapa gue yakin banget, karena COVID ini kan nggak selamanya. Jadi gue bisa investasi jangka panjang, gue diemin aja. Dan sekarang dia sudah mulai naik. Sebenarnya DAX ini gue mau rekomendasi ke kalian minggu ini, tapi dia udah keburu naik gitu loh. Jadi gue skip untuk yang DAX untuk topik sahamnya. Jadi DAX itu sekarang seminggu kemarin ini udah naik sebesar 69%. Nggak beda jauh sama BABP. Sekarang harganya 212. Tapi kemarin ARB, kena ARB. Kalian siapa yang megang DAX? Kalian bisa komen di bawah. Gue masih pegang nggak karena ARB? Iya masih megang lah, karena tujuan gue investasi semi jangka panjang. Jadi gue bisa pegang 6 bulan, 1 tahun, gue bisa diemin. Sekarang daging kenapa gue bisa berani masuk? Karena gue yakin masa pandemi COVID ini tuh nggak selamanya. Dan dia cukup kuat untuk cash flow-nya, asetnya pun rata-rata dia punya sendiri. Jadi gue yakin DAX ini akan menarik untuk kedepannya. Oke, kita langsung masuk ke top 3 losers. Saham untuk top 1 losers kemarin tanggal 3 sampai 7 Agustus 2021 ditempatin sama NICL. NICL ini tuh udah 3 minggu berturut-turut, teman-teman. 3 minggu berturut-turut top losers selama 3 minggu. Jadi dia itu turun itu selama 3 minggu ini tuh udah lebih dari 25% ya. Sekarang minggu kemarin ini diturun 16% lagi. Dan sekarang harganya di harga 153. Dia IPO itu harga 100. Menurut gue pribadi ya kalian hati-hati deh kalau megang saham IPO kayak begini. Gue pribadi sih jujur sih ini menarik, NICL. Gue pribadi menarik, tapi gue udah beli, tapi 1 lot. Gue tandain aja gitu. Gue tandain 1 lot. Kenapa gue tandain? Karena menurut gue pribadi ini sebenarnya menarik kok, tapi kayak kesannya kesannya digoreng gitu loh. Jadinya gue tandain dulu deh, beli 1 aja dibanding nanti duitnya habis kan, sayang gitu loh. Oke, kita masuk ke saham nomor 2, top losersnya. Ditempatin sama yang namanya TINS. TINS ini baru-baru ini baru pertama kali, minggu ini dia minus sebesar 9%. Sekarang harganya 15.505. Nah, gue pribadi untuk TINS ini, TINS is a good company. TINS itu blue chip juga. Jadi, bagi kalian mungkin yang mau investasi jangka panjang, gue rasa coba ditandain dulu deh. Karena kalau dia seminggu aja LQ45 dia bisa turun sebesar 9%. Ini ada yang menurut gue bisa dibilang hati-hati gitu loh. Sabarin dulu aja, beli averaging aja. Gue pribadi beli averaging sih, tapi bukan TINS ya, maksudnya semua saham rata-rata gue belinya averaging gitu. Nah, kita masuk ke saham nomor 3. Saham nomor 3 ini tuh ada yang namanya AGII. AGII ini tuh di bidang apa? AGII ini tuh di bidang oksigen. Jadi perusahaan oksigen, karena kemarin lagi COVID, dia itu harganya naik gila-gilaan. Tapi minggu ini dia koreksi sebesar 9%. Sekarang harganya di 1.625. Gue pribadi untuk investasi masih mikir 2 kali, karena kayaknya COVID walaupun ini dia naik udah cukup banyak ya. Kalau gue pribadi masih boleh dibeli nggak kalau kalian nanya.
gue pribadi tandain dulu deh, beli averaging aja dulu, jangan banyak dulu deh, dikit-dikit dulu aja, karena jujur sih bagus, it's a good company, tapi gua rasa COVID itu nggak semuanya perlu oksigen ya, dan pasti ada masa redupnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia lagi masa redupnya lagi nggak COVID, apakah oksigen ini tuh bakal ngebum lagi gitu? Apakah cuma politik, kita nggak tahu. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian yang kalian paling tunggu-tunggu, dan gue juga semangat nih buat kasih kalian nih semua top 3 saham buat minggu depan dan seterusnya. Oke, stay tune guys. Saham pertama untuk top 3 pick saham menurut gue buat minggu depan dan selanjutnya, bagi kalian yang mau investasi, semi investasi, investasi jangka panjang, I think this is a good idea. Boleh kalian coba lirik, boleh kalian coba perhatiin dulu, silahkan kalian coba. Yaitu saham pertama gue dengan nama ITIC, ITIC. Ini nama kode sahamnya di sini. Gue pakai time frame weekly di sini mingguan. Berarti satu bar ini menandakan selama 1 minggu. Oke. Menurut gue pribadi saham ini lagi bagus. Bukan lagi bagus ya. Jadi ini saham good sebenarnya untuk investasi. Menurut gue pribadi. Bisa dicurigai lah ini perusahaan. Kenapa dicurigain? Karena ini bisa jadi multi bagger juga. Kalian bisa lihat sekarang harganya ini per 1 minggu dia turun 0,95%. Harga sekarang 418. Pada tahun 16 Maret 2020 dia harganya 1.830. Paling tinggi bisa sampai ke 3.000, 4.000 malah. Apakah dia bisa jadi multi bagger? Gua nggak bisa jawab. Tapi gue bisa bilang ini boleh dicurigain. Oke. Sekali lagi gue bisa bilang ini boleh dicurigain. Secara perusahaannya gue udah cek, menurut gue ini oke. Ini chartnya kalian bisa lihat sendiri, time frame weekly. Gue langsung masuk ke beritanya. Beritanya di sini dia mengalami penjualan, jadi lagi masalah COVID pun masih profit gitu loh. Senilai segini yang gue blok. Ini mungkin kotor ya, omset kotor kayaknya. Seharusnya sih ini perusahaan yang bagus. Gue yakin kalian nggak bakal cari di platform manapun suruh saranin beli ini saham. Gue ya nggak bisa bilang yakin ya, mungkin jarang yang bisa bilang saham ini bagus. Gue pribadi kalau kalian tanya gue pegang nggak, gue udah tandain. Gue udah beli 5 saham, baru 5 lot, gue baru beli 5 lot, gue baru tandain dulu nih saham. Sementara gue baru tandain karena uang gue lagi diparkirin di tempat lain. Oke. Menurut gue pribadi ini dia udah bagus, udah profit. Sekarang kita masuk ke FTI. Ke ini dulu deh. Nah, di IPO 220 harganya tahun 2019. Dipegang sama Joni Saxono ini 63%, dan PT ini 7%, masyarakat cuma 29%. Gue pribadi menarik dengan hal ini, gue pribadi. Tapi mungkin apakah dia udah jual dengan yang tadi 4.000 itu gue nggak tahu. Tapi ini boleh dicurigain. Oke, sekarang kita cek fundamentalnya dikit. Asetnya, kepemilikan dia punya 503 miliar. Kepemilikan dia sendiri 285 miliar, utangnya 217 miliar. Menurut gue ini good, masih oke lah. Jadi seenggaknya dia at least dia masih bisa bayar utangnya dengan jual aset lah, kalau misalnya dia benar-benar sampai bankrupt gitu ya. Jadi menurut gue pribadi perusahaan ini nggak akan bisa bankrupt. Menurut analisa gue pribadi, ini cara yang gue biasa pakai gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke saham nomor 2. Kalian juga kayaknya tahu ini apa? S Campina dengan kode saham CAMP. Menurut gue ini good. Gue pribadi gue bilang gue pegang nggak? Gue pegang, tapi nggak gede karena market cap-nya kecil. Jadi gue pegangnya seadanya, semampunya gue pegang. Menurut gue pribadi ini fundamentalnya bagus kok. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Oke, gue pribadi pegang.
Ini as a chart, gue nggak gitu lihat-lihat chart banget. Gue cuma lihat dari sedikit fundamental, ngintip-ngintip dikit dari, bisa dibilang gue semi investasi. Jadi gue mau share ke kalian ini cara cepet buat kalian milih saham gimana sih, jadi nggak usah ribet-ribet lihat analisis. Oke, kita langsung masuk ke beritanya. Jeng, laba bersih Campina semester 1 2021 lagi COVID naik 235% pendapatannya. Wow banget nggak? Wow lah, gas boy. Langsung RTI. Ini dulu deh. IPO 330, sekarang harga 320. Sabana Prawira Wijaja pegang 83%, masyarakat 16%. Good banget. Nice. Ini nice banget. Kita masuk fundamental dikit. Asetnya 1,1 T. Equity-nya, kepemilikannya dia punya sendiri 1 T, utangnya cuma 156 M. Gila guys. Let's go. Kita gotong royong saham. Kapan lagi? Gue pribadi ini saranin ke kalian, tapi kalian bisa untuk analisa sendiri. Keputusan di tangan kalian semua. Tapi ini saham CAMP ini kan masuknya mungkin consumer harusnya sih, karena kan makanan, jadi mungkin naiknya nggak bisa kayak bank-bank digital. Oke, kita langsung masuk saham nomor 3. Dan yang terakhir, bank digital, yaitu dengan kode saham BPKP. Minggu lalu gue udah saranin, kenapa gue misalkan untuk beli ya, menurut gue pribadi ini bagus kok. Bisa kalian pertimbangkan ya, dan boleh juga. Gue balik lagi ngomongnya, gue pakai time frame weekly, dia minggu kemarin naik udah sebesar 45%. Harusnya bisa lebih karena dia udah high ya, kemarin sampai 660, mungkin pada jualan. Kena ARB gak kemarin, hari Jumat? Yes. 2 saham gue, BBKP dan DAX, dua-duanya kena ARB hari Jumat. Dan gue masih pegang untuk gue pribadi. Kenapa gue masih saranin buat beli? Bukan karena chart. Kita masuk ke beritanya. Ini tuh beritanya yang gue blok. Jadi KB Kukmin ini tuh apa? KB Kukmin ini itu bank yang ada di Korea. Bank nomor satunya di Korea. Anggapnya gampangnya BCA-nya di Korea. Dia menjadi dia yang take over Bukopin sekarang, dan dia menjadi pemegang saham terbesar untuk Bank Bukopin. Nah, Bosowa ini itu adalah dulunya tuh investornya si Bukopin. Nah, dia punya kepemilikan itu kalau nggak salah 11% lebih deh kemarin gitu ya. Tapi dia ini, si Bosowa ini tuh udah harus dijual karena dia kalah di pengadilan. Si investor Bosowa ini tuh disuruh jual sahamnya paling lambat 24 Agustus 2021, which is tahun ini. Sebenarnya gue pribadi bukan karena Bosowanya, tapi kenapa? Karena KB Kukminnya. Sekarang kita lihat ke FTI-nya. IPO-nya 350 tahun 2006. Nah, ini menarik nih. Kenapa gue ambil ini saham? Kukmin Bank ini tuh ambil 67%, masyarakat dikasih cuma 24%. Ini kecil banget loh. Dan dia bisa ambil 67% ini tuh berarti dia yakin banget sama perusahaan si Bukopin ini. Dan kalau dia mau ambil take over ini perusahaan, berarti dia mau benar-benar gedein ini Bank Bukopin. Apalagi yang ngambil banknya ini bank nomor 1 di Korea. Siapa yang nggak tahu BTS? Coba kalian pikir. Ayo, BTS. Coba kalian bayangin kalau BTS jadi brand ambassador-nya, masuk sini, waduh bakal kayak apa saya nggak tahu deh nih. Ini bisa ngebum kali. Kita doakan aja ya. Sekarang kita lihat fundamentalnya dikit. Fundamentalnya aset 80T, kepemilikannya cuma 8T. Utangnya 72T. Which is no good. Which is ini bank. Gitu loh. Jadi ini pun juga minus ya. Ini kan karena belum sepenuhnya dari punya si kelola sama si siapa namanya? KB Kukmin Bank ya. Nah, dan yang gue suka KB Kukmin Bank ini itu fisiknya gue sempat lihat ada di Jakarta Utara, dan dia udah ada gitu loh, fisiknya gue udah lihat lebih banyak, lebih sering gue lihat ini cabangnya, jadinya gue lebih yakin lagi untuk ambil ini saham.
Oke, sekian aja untuk top 3 pick saham dari gua. Bisa kalian pertimbangkan dan kalian boleh curiga dengan analisa gua. Oke, klik tombol subscribe, like, dan share video ini biar rame guys. Dan semoga kalian bisa dan semoga video ini bisa ngebantu kalian semua. Oke, see you on the next video.